Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial ya, sahabat kreatif. Hari ini saya kedatangan sebuah servisan speaker 5 inci ya. 5 inci teman-teman. Ini speakernya katanya rusak ya atau kebakar, dan katanya amplinya juga rusak ya teman-teman. Ampli yang kecil ya teman-teman, karena speakernya juga kecil. Untuk speakernya mereknya AC Art ya teman-teman. Ini 6 ohm, power 20 watt teman-teman. Untuk wattnya ya 20 watt. Dan untuk spoolnya, ini spoolnya bagus ya, gede teman-teman. Dan untuk penutup bagian dopnya itu dilepas ya oleh pemiliknya, dipotong seperti ini. Sebenarnya ini salah teman-teman ya, karena sudah tidak bisa kita pakai untuk dopnya lagi karena dipotong seperti itu. Dan untuk spoolnya kita akan coba cek dulu apakah benar-benar putus atau gimana ya, karena memang katanya powernya rusak ya saat ini bermasalah speakernya. Kita cek dulu di arah kali 1 ohm. Waduh, ini masih nyambung teman-teman, nyambung, tapi nilai OHM-nya itu kok cuma 0 lebih ya. Nah, ini perhatikan teman-teman ya. Jadi kita cek dulu kawatnya di sini, nggak nyambung ya kabelnya, enggak. Oke, kita cek lagi. Nah, ini 0, lebih doang ya. 2 ohm juga nggak sampai, 1 ohm juga nggak sampai. Ya, jadi ini bisa merusak power teman-teman. Atau amplifier teman-teman ya. Power ampli bisa merusak power ampli karena ini konslet. Ya, ini konslet teman-teman. Ini spoolnya sebenarnya rusak ya, karena kebakar. Biasanya kebakar speaker seperti ini itu kebakar teman-teman. Harusnya 6 ohm atau 5 ohm ya. Dan untuk bagian spool yang akan kita pasang ini saya sudah buat spool in out yang nilai OHM-nya itu sekitar 5 ohm kurang lebih ya. Kita cek dulu. Kita paskan ke 0 ohm pas. Lalu kita akan cek nilai OHM-nya berapa. Nah, di sini kurang lebih 5 ohm ya. 5 OHM teman-teman. Untuk bagian nilai OHM-nya ya. Nah, ini 4 ohm juga bisa ya, 3 ohm juga bisa teman-teman. Asal jangan di bawah 2 ohm. Oke. Nah, untuk bagian spool yang akan kita pasang sudah tersedia ya. Jadi saya buat sendiri untuk spoolnya. Teman-teman jika ingin beli silahkan kunjungi di toko saya atau chat di toko online saya di Shopee. Nama tokonya Uli Tutorial YT ya. Dan untuk linknya itu sudah tidak bisa kita bagikan ya, karena langsung kehapus oleh situsnya sendiri ya. Nah, untuk bagian ini akan saya bersihkan dulu. Ini akan kita bersihkan dulu karena cara pemotongannya itu salah teman-teman. Harusnya kita lepas seperti ini agar bagian penutup spoolnya itu bisa dipakai lagi ya. Kalau seperti ini sudah tidak bisa kita pakai lagi karena memang harus kita ganti ya. Jadi bisa kita lepas seperti ini teman-teman. Ini sangat mudah untuk pengelemannya. Lalu bisa juga kita panasin ya, menggunakan blower jika ada. Nah, ini sangat mudah untuk melepasnya teman-teman. Dan buat teman-teman jika mempunyai speaker seperti ini, itu jangan dibuang ya, karena memang untuk bagian spoolnya itu cuma diameternya ada ya, maksud saya diameter spoolnya itu 25,5 teman-teman. Nah, diameter spool seperti ini itu banyak dijual ya, 25,5 mm ya. Nah, ini juga banyak digunakan oleh speaker 10 in ya, yang Canon itu. Kadang juga ada 6 in juga ada teman-teman. Nah, oke, ini spoolnya lumayan gede ya untuk speaker 5 in ya. Ini cukup gede.
Oke, lanjut. Ini tinggal kita bersihkan untuk bagian lem-lemnya. Yang akan kita copot untuk bagian spoolnya teman-teman. Ini solder saya belum panas ya. Kita tunggu dulu. Setelah soldernya panas, tinggal akan kita lepas untuk bagian spoolnya ya, dan juga solderannya. Oke, kita akan coba lepas dulu untuk bagian kawatnya ya. Ini untuk bagian kawatnya, bagian atas ini nggak putus ya, karena memang tadi masih nyambung untuk spoolnya. Tapi konslet ya, nanti kita buktikan konsletnya di mana, karena ini jenis seperti ini tuh sering kebakar teman-teman. Jika kita cek dan nilai OHM-nya di bawah 1 ohm, itu biasanya konslet ya, atau kebakar ya, kebakar dikit lah teman-teman. Nah, yang kebakar itu bersentuhan dengan yang lainnya teman-teman. Jadi intinya konslet ya. Nah, ini jika spoolnya masih kita gunakan, tinggal kita panasi seperti ini, lalu kita cok seperti ini. Jika masih kita gunakan ya, tapi ini akan kita ganti untuk spoolnya, jadi spoolnya kita rusak juga nggak apa-apa ya. Oke, kita akan coba keluarkan spoolnya, kita rusak saja untuk bagian spoolnya. Nah, oke, seperti ini tidak apa-apa. Agar pengerjaannya lebih cepat ya, karena memang spoolnya harus diganti. Jadi kita penyokin saja seperti ini, lalu kita akan coba tarik menggunakan tangnya. Nah, ini ada sisa timah yang masuk, kita keluarkan dulu, jangan sampai masuk ke dalam lubang spool ya, karena itu bisa berbunyi saat kita nyalakan speakernya nanti. Oke, kita keluarkan, kita hancurkan saja bagian spool yang lama. Nah, ini spool yang lama teman-teman. Oke, seperti ini. Ini kebakar ya. Bagian sini ada yang kebakar, angus ya teman-teman, hitam. Dan untuk lebar lilitannya ini spool yang lama itu sekitar 7 mili ya. Sekitar 7 mili lebar lilitan spool yang lama. Yang akan kita pasang ini sekitar 10 mili teman-teman. Oke. Anggap saja 10 mili pas ya. Sebelum kita masukkan, ini akan kita ukur dulu ya. Untuk spool lebar lilitannya itu 10 mili. Ya. Kita paskan di 10 mili, oke. Nah, 10 mili teman-teman. Ini mencari nilai X max ya, cara memasang spool seperti ini. Simak baik-baik ya. 10 mili ini kita kurangi dengan ketebalan besi washer atau ketebalan besi tiok. Biasanya besi washer dan ketebalan besi tiok itu sama. Ya, ada juga yang beda. Kita ambil dari besi washer. Nah, tebal besi washer ini berapa? Di sini tertera 4,3 ya. Kita anggap saja 4 mili ya, karena dikit lagi 4 mili pas ya. Oke, 10 mili tadi kita kurangi 4 mili sama dengan 6 mili ya. Nah, 6 mili ini kita bagi 2 lagi sama dengan 3. Oke, jadi nilai X max-nya 3 teman-teman. Nah, jadi kita sisakan lilitannya nanti 3 mili ya. Jangan kita masukkan semua ya. Jadi intinya bagian tengah-tengah lilitan spool itu berada pada bagian tengah-tengah bagian besi washer ya. Nah, seperti itu. Oke, kita ambil kertas seperti ini agar mudah saat mengukurnya nanti. Mengukur kedalaman lalu kita tandai 3 mili ya. Oke, 3 mili. Jadi, saya ulangi lagi, lebar lilitan tadi itu 10 mili. Lalu kita kurangi ketebalan besi washer yaitu 4 mili sama dengan 6 mili. 6 mili kita bagi 2 lagi sama dengan 3 mili. Nah, 3 mili ini adalah nilai X max ya, atau ketinggian spool. Nah, oke, jika sudah paham lanjut. Ini untuk bagian lubang spool ini harus kita besarkan ya teman-teman. Karena memang spoolnya nggak bisa masuk ya. Kita besarkan dulu. Sebelum kita besarkan, kita beri lakban kertas ya seperti ini. Kita tutup bagian lubang spoolnya agar apa? Agar kotoran tidak bisa masuk ya teman-teman ya. Agar kotoran tidak masuk saat kita coak bagian atau saat kita besarkan bagian lubang daunnya ya. Seperti itu. Jadi mohon maaf jika bahasa saya berbelit-belit ya.
karena memang bahasa saya agak susah ya, bahasa baku teman-teman, karena saya aslinya orang Sulawesi Selatan ya. Nah, seperti itu. Oke, tinggal kita kurangi lagi untuk bagian ini. Nah, ini kita besarkan lagi teman-teman menggunakan cutter sampai pas ya, sampai masuk. Dan jika sudah saya kurangi ya teman-teman, ini sudah saya bersihkan juga bagian kotorannya, tinggal kita lepas bagian lakban kertasnya ya, seperti ini. Seakan benar-benar bersih ya. Lalu kita masukkan untuk spoolnya jika sudah masuk ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa masuk. Oke, pas teman-teman. Sudah bisa masuk dan kita coba seperti ini. Oke, tidak ada gesekan. Kita coba lagi. Kita gunakan dua tangan ya teman-teman. Oke, mantap. Oke, lanjut akan kita ganjel menggunakan mika. Kita siapkan mika seperti ini, 3 juga bisa, 2 juga bisa. Kalau tebalnya sama teman-teman ya, harus tebalnya yang sama untuk mikanya ya, agar hasilnya juga pas ya teman-teman. Nah, ini kita ganjel mika seperti ini agar nantinya spoolnya itu lurus ya. Jadi saat kita selesai ngelem itu spoolnya nggak akan gosrek ya teman-teman. Oke, kita siapkan kertas yang sudah kita tandai tadi, lalu kita ukur ya. Kita bisa ukur di bagian dalam karena spoolnya in out ya, spool balap. Tinggal kita ukur 3 mili. Nah, ini kita paskan semua. Oke, kita ukur di 2 bagian. Oke, ini sudah pas teman-teman, tinggal kita rapikan bagian kawatnya. Seperti ini. Ini daun jangan ditekan ya, jangan ditekan ke bawah. Dan buat teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik dan terbaru dari saya yang belum subscribe. Oke, kita solder dulu. Dan setelah kita solder bagian kawat emailnya, ujungnya ya, ini tinggal kita potong ujungnya, lalu akan kita lem teman-teman. Oke, seperti ini sudah dirasa rapi. Kita akan lem, kita siapkan lem epoksi ya teman-teman. Ini saya siapkan lem resin ya, dan juga hardener ya, 2:1, hardener 2, resin 1. Kita campur teman-teman. Setelah kita campurkan seperti ini, sudah kita aduk rata, tinggal kita beri lem bagian pinggiran sini ya. Nah, ini terserah teman-teman, mau banyak mau dikit juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Usahakan saat apa ya, pengeleman seperti ini tuh nggak ada yang apa ya, celah, nggak ada celah di antara spool dan daun ya, karena ini bisa membuat lemnya jatuh ke bawah. Oke, dan setelah bagian lemnya dirasa rata, tinggal menunggu lemnya kering. Dan setelah lemnya kering teman-teman, ini saya menunggu sekitar 1 jam ya, lebih ya. Oke, dan saya rasa lemnya sudah benar-benar kering ya. Tinggal kita lepas pengganjilnya, ada 2. Nah, ini tinggal kita tes, kita tekan-tekan ke bawah menggunakan 2 jari, harus 2 ya. Kalau 1 itu gosrek, otomatis gosrek karena miring. Harus kita tekan menggunakan 2 jari. Oke, jika sudah dirasa mantap, tinggal kita cari bagian plus minusnya ya. Kita arahkan ke kali 1 ohm di ampermeter. Untuk bagian plusnya ya, jika sudah pas itu daunnya akan menonjok ke atas ya, atau gerak ke atas. Itu bagian plus minusnya pas. Kalau ke bawah itu bagian plus minusnya kembali. Kita tes. Nah, seperti ini. Ini daunnya perhatikan gerak ke bawah ya. Ini artinya plus minusnya kebalik. Nah, kita cek lagi yang ini. Oke, ini udah pas bagian plus minusnya, daunnya ke atas ya. Nah, bagian plusnya yang coklat teman-teman. Yang putih adalah min ya. Oke, untuk musik sudah nyala ya, untuk mixer juga sudah nyala, power juga sudah on ya. Tinggal kita sambung kabelnya, lalu akan muncul suara ya. Kita gunakan headset agar lebih jelas lagi teman-teman. Kita dengarkan bersama-sama teman-teman ya. Kita sambung kabelnya dulu.
Oke, sudah muncul suara ya. Gunakan headset ya teman-teman agar suaranya detail ya teman-teman, atau jelas. Oke, kita dengarkan dulu teman-teman hasilnya. Oke, untuk bagian low kita flat ya. Kita setelah flat, low, mid, high ya, di flat semua. Ini tinggal kita naikkan masternya seperti ini. Untuk master di 20 dB ya. Ini mendekati 0 dB untuk volumenya. Dan oke, mantap, seperti itulah suaranya teman-teman ya. Mantap jiwa, gunakan headset ya teman-teman. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.